dengan dugaan penembakan terhadap Bas Rental. Kalau dalam perspektif Pak Menteri sendiri, bagaimana melihat? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya tidak bisa menyatakan bahwa pernyataan seperti itu tidak benar. Karena faktanya memang realitasnya ada. Tapi kan Pak Presiden bisa bilang, kalau untuk koruptor jangan cuma berapa tahun, 50 tahun dong. Walaupun ternyata 6,5 tahun. 6,5 tahun. Masa diviralin dulu, baru kemudian ditindaklanjuti gitu. Tapi kalau secara umum, semua aparat penegak hukum sekarang menjalankan tugasnya dan dalam rangka untuk memberi perlindungan. Ini gemes nggak sih Pak ngeliatnya? Makanya saya bilang, kita bicara nih, case Pak. by case ya. Tapi secara general, memangnya polisi, jaksa, KPK tidak menjalankan tugas itu. Ya kan? Nah, kalau Jalankan, kemudian... Pak. Waduh udah geledah rumahnya Hasbi. Ya, itu kan, makanya saya bilang, itu kasus loh ya. Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like ya, sama subscribe. Iya, subscribe. Karena ini spesial nih. Spesial edisi pakai perdana, khusus Pak Menteri, Pak Haji. Siap, Gus Hakim, terima kasih udah bersama berkunjung di sini ya. Ini terima kasih Pak. Ini kayaknya ada aura-aura tahun lalu berbagi doa yang sama atau gimana? Kebetulan bareng dulu pas tahun lalu, saya bareng sama Pak Menteri Haji. Ikut sama tim UAS DPR. Dan kelebihannya kami itu selalu bertemu di ruangan ataupun di sudut hotel. Karena kami selalu mencari tempat untuk bisa ngepul. Sebat. Ini berbagi yang sama gitu ya. Gitu. Tapi kok pulang-pulang yang satu jadi menteri, satu semakin hebat. Berkahnya Berkah Haji ya? Pak Haji. Berangkat anggota DPR, waktu itu masih ketua balik ya? Masih ketua balik. Pulang langsung menteri. Berkah berarti. Berarti mungkin ini berkahnya di sana itu. Kalau saya berkahnya dari sana tambah gendut aja. Enggak kok, langsung ingat sekarang. Bedanya kalau ini nampaknya Pak Menteri pundaknya makin lebar. Gitu ya? Karena makin banyak tanggung jawab ya Pak ya. Ini menjelang. Gus Hakim kelihatan kan mukanya lebih fresh ya. Lebih fresh karena ditemenin Nitias. Iya, saya banyakin doa untuk Gus Hakim ya. Pak Menteri, sebelumnya terima kasih nih sudah menerima tim Lanturan Kompas TV untuk dikasih kesempatan untuk bicara. Nah, sebenarnya sih belum persis 100 hari ya, tapi udah dalam hitungan hari udah menjelang 100 hari lah ya. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Menteri ini di Kementerian Hukum? Pertama, Bapak Presiden Prabowo sebenarnya tidak ada program quick win yang harus dibebankan kepada Menteri untuk 100 hari kerja ya. Tetapi dalam banyak hal kami berbenah. Karena kan saya kebetulan sempat 2 bulan di kabinet yang lalu. Kemudian ditambah sekarang, selama proses 2 bulan itu saya belanja masalah di semua direktorat jenderal maupun di badan-badan yang ada di Kementerian Hukum. Nah karena itu yang paling penting bagaimana kita melakukan sebuah transformasi, Gus Hakim. Karena tentu banyak masalah, bukan sesuatu yang ringan ya. Karena itu dalam beberapa kesempatan Presiden menginginkan ada semacam review terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan. Terutama yang terkait dengan 5 sektor yang merupakan program prioritas beliau. Nah, ke 5 sektor itu saya sudah menugaskan kepada Dirjen PP untuk melakukan review dan hasilnya sudah selesai. Dalam waktu dekat nanti dalam kesempatan pertama kami akan menyerahkan tugas yang dibebankan. Kalau itu disebut sebagai tugas untuk 100 hari kerja, maka selesai tugas. Udah kelar ya. Itu review itu konteksnya hasilnya nanti akan direvisi atau seperti apa? Pasti ya, karena kan Presiden menekankan kepada 5 program prioritas. Yang pertama menyangkut soal swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini bukan masalah yang ringan, karena tumpang tindih dari sisi regulasi dan kewenangan di antara kementerian lembaga itu kan sangat tinggi. Salah satu contohnya seperti pengadaan pupuk. Pupuk itu ditangani oleh 18 kementerian, belum regulasinya. Nah karena itu kami memberikan sebuah rekomendasi kepada Bapak Presiden bahwa kalau mau swasembada pangan,
tugas kita di Kementerian Hukum ini memberikan data terkait dengan di mana aja regulasinya yang saling tumpang tindih dan mana yang sudah baik, mana yang perlu kita sesuaikan. Demikian pula halnya ke sektor swasembada energi juga sama. Karena di swasembada energi itu kan banyak undang-undang, peraturan pemerintah, Gus Hakim ya. Satu, ada undang-undang tentang minyak dan gas bumi, ada undang-undang tentang minerba, ada undang-undang yang sementara dibahas di DPR tahun lalu ya, periode yang lalu maksud saya, tapi mungkin akan dilanjutkan di periode yang sekarang. Undang-undang energi baru terbarukan. Nah ini semua harus simultan kita lakukan. Nah semua kami sudah rekomendasikan. Demikian pula halnya untuk di penguasaan lahan. Pak Presiden Prabowo kan selalu pingin supaya penguasaan lahan itu lebih berkeadilan. Nah karena itu semua masyarakat harus bisa punya akses yang sama dalam penguasaan lahan. Tidak boleh kemudian lahan itu dikuasai hanya oleh segelintir orang, segelintir pengusaha, dan mengabaikan hak-hak rakyat. Nah karena itu ini dilakukan supaya nanti ke depannya konflik-konflik agraria yang tiap hari kita saksikan itu bisa selesai. Nah termasuk di makanan pemberian makanan bergizi MBG yang sudah di launching kemarin. Di awal kami sudah memberikan rekomendasi karena ini Badan Gizi Nasional kan satu badan yang baru dibentuk. Nah, karena itu kita memberi rekomendasi untuk beberapa regulasi yang dibutuhkan. Mulai dari menyangkut soal siapa penyedianya, kemudian bagaimana mekanismenya, pemanfaatan sumber daya lokal seperti apa, ini kita beri rekomendasi semua kepada Presiden. Itu belum ada payung hukumnya ya Pak Menteri? Bukan, sekarang sudah ada, tapi bentuknya kan peraturan kepala badan untuk sementara. Masih kepala badan, kan, kepala badan dan peraturan Presiden. Nah, tetapi kan nanti ke depan, karena ini akan menjangkau begitu banyak anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian juga anak sekolah mulai dari PAUD sampai tingkat sekolah menengah atas. Nah, karena itu kita berharap nanti semua regulasinya yang terkait dengan itu bisa. Nah, kerjasama antar kementerian itu penting. Ya, sinergitas. Sinergitas itu penting dan dari awal Pak Presiden Prabowo selalu menyatakan jangan sampai kemudian masing-masing kementerian lari sendiri-sendiri. Nah, ini problem kita selama ini kan. Ego sektoral gitu situ. Makanya bikin retreat itu kan. Ya, retreat itu menjadi cikal bakal untuk membangun sebuah soliditas di pemerintahan. Dan itu terasa sekarang. Hampir semua kerjasama, terutama di antara kementerian-kementerian terkait ya, di bawah koordinasi para menko-nya itu sekarang kompak banget untuk bisa menyelesaikan masalah. Tuh nih, jadi bukan cuma latihan baris per baris saja. Sebenarnya sih yang mau saya tanya itu apakah ini kayak gini, tadi kan teman-teman berusaha untuk datang. Kalau dulu kita datang jelas, mau ke gedung sebelah kanan, sebelah kiri nggak ada masalah. Kalau sekarang di bawah mesti tanya dulu, yang mana nih, mau ketemu menteri yang mana nih gitu. Pertanyaannya adalah dengan segala hal yang perlu direvisi, review lah ya, belum sampai revisi tadi kan sebenarnya. Pak Prabowo terakhir lebih banyak minta direvisinya, atau lebih banyak bilang oke lah lanjut aja gitu. Nggak bisa, jadi kan beliau harus ada target yang akan dicapai. Kalau kita tidak tahu bottleneck-nya di mana, maka tentu target yang akan dicapai itu kan nggak mungkin bisa yang paling mentok yang mana Pak? Nah, karena yang paling itu, bottleneck? Ya di regulasi ego sektoral tadi. Ya, nah sekarang coba lihat untuk kegiatan swasembada pangan, bagaimana kemudian Kementerian Menko Pangan bersama dengan Menko Menteri Pertanian dan seluruh KKP dan lain-lain sebagainya itu bersatu padu untuk menyelaraskan aturan-aturan dan kami bantu untuk melakukan harmonisasi. Gitu. Ya, Ketua Balik ya selesai lah urusan kayak gitu. Tapi Pak Menteri, di luar penugasan dari Pak Prabowo ini kan kita juga tidak bisa lepas dari realitas yang terjadi tiap hari ya. Misalnya terkait dengan isu hukum yang jadi perhatian publik, misalnya soal yang terakhir kan soal kasus keterlibatan TNI itu misalnya terkait dengan dugaan penembakan terhadap Basrental, terus polisi yang dianggap tidak mau memberikan perlindungan gitu loh. Nah, kalau dalam perspektif Pak Menteri sendiri bagaimana melihat? Memang ada persoalan ya, satu di internal Kementerian Hukum. Seakan-akan itu kalau Kementerian Hukum itu menangani semua hal, termasuk dalam penegakan hukum. Padahal sebenarnya Kementerian Hukum tusinya bukan di situ, tetapi memberi perspektif nggak ada masalah.
Tetapi kalau kemudian kita mau menata soal penegakan hukum, sebenarnya kan ujung-ujungnya pasti juga ke regulasi. Apa yang akan kita lakukan sekarang untuk bisa kemudian memberi rasa perlindungan yang cukup kepada seluruh warga negara dari sisi penegakan hukum. Karena itu ke depan kita akan membahas bersama dengan DPR Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi yang memberi KUHAP. Karena kan KUHP kita udah selesai dan tunggu 1 Januari 2026 dia akan berlaku. Nah karena itu nanti hukum acaranya yang memungkinkan aparat penegak hukum itu bisa melakukan pekerjaannya dan tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain seperti yang kasus tadi, ya kan? Nanti peran penyidik seperti apa, pegawai kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan seperti apa, dalam perkara koneksitas antara mungkin sipil dengan TNI kan itu perlu juga diatur dan sudah ada putusan MK-nya. Demikian halnya dan lembaga pengadilan. Nah tugas Kementerian Hukum itu menata itu, bukan implementasinya nanti ke mengayomi ya. Bahkan lamanya kita Pengayoman. Karena di belakangan kan muncul lagi semacam sinisme dari publik, Pak Menteri, bahwa hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, saya tidak bisa menyatakan bahwa pernyataan seperti itu tidak benar, karena faktanya memang realitasnya ada. Tetapi semangat yang dibangun oleh Bapak Presiden Prabowo selalu saya sampaikan bahwa itu muncul semangat itu bukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang. Kita tunggu gebrakan beliau yang setiap hari sekarang lagi berkomunikasi dengan seluruh aparat penegak hukum. Mau polisi, mau Kejaksaan Agung, KPK, dan juga Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan PPATK. Beliau selalu mengumpulkan itu dengan tujuan bagaimana kemudian menciptakan sebuah kondisi di mana semua orang bisa mendapatkan keadilan dari sisi tugas pemerintah. Karena tentu Presiden tidak boleh campur dalam urusan yudikatif, kecuali di akhir ya seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan. Tapi kan Pak Presiden bisa bilang, kalau untuk koruptor jangan cuma berapa tahun, 50 tahun dong. Walaupun ternyata 6,5 tahun. 6,5 tahun. Nah yang kayak gitu itu mungkin ya. Karena tadi kalau dibilang apa yang diharapkan sama netizen ya. Publik lah. Publik, maksud saya publik itu justru malah akhir-akhir ini Pak, bicara sinisme tadi. Satu hal yang kita paling percaya itu adalah the power of media sosial. Ketika keadilan justru malah no viral no justice Pak. Itu kan sedih banget kalau misalnya kita bicara masa diviralin dulu sampai akhirnya baru ada yang komen, baru kemudian ya ditindaklanjuti gitu. Sebenarnya sih kalau saya lihat kinerja secara umum ya, kalau kita bicara case by case, maka tentu penegakan hukum seperti pandangan kalangan netizen sekarang itu tidak salah. Tapi kalau secara umum, semua aparat penegak hukum sekarang menjalankan tugasnya dan dalam rangka untuk memberi perlindungan. Sudah berjalan. Tapi gemes nggak sih Pak ngeliatnya? Makanya saya bilang, kita bicara case by case ya. Case by case saya setuju. Tapi secara general, memangnya polisi, jaksa, KPK tidak menjalankan tugas itu. Ya kan? Nah, kalau kemudian Padahal udah geledah rumahnya Hasbi. Ya, itu kan makanya saya bilang itu kasus loh ya. Kasus-kasus tertentu ya. Nah, tetapi dalam posisi maksud saya tuh ada bagusnya juga. Jadi sekarang kalau no viral no justice itu kan sebuah alat kontrol bagi penegak hukum. Dan bukan hanya penegak hukum, tapi juga pemerintahan untuk tidak mencoba-coba melakukan sesuatu yang pada akhirnya nanti publik akan tahu. Karena tingkat kesadaran hukum kan semakin tinggi. Itu baik karena kemampuan kita mengakses teknologi informasi dan kemudian juga tingkat pendidikan di samping tingkat kesejahteraan itu makin bagus, maka tentu kontrol lewat media sosial juga menjadi penting dan itu akan membawa pendewasaan kita dalam rangka taat kepada konstitusi, taat kepada aturan-aturan hukum. Itu yang paling penting menurut saya. Pak Menteri, memungkinkan nggak sih misalnya ya ada semacam, meskipun pada ujung-ujungnya pasti pada orangnya ya, yang penegak hukumnya, tapi memungkinkan nggak misalnya diatur dalam konteks regulasi tadi agar
kasus-kasus seperti yang belakangan kita lihat gitu ya, itu tidak akan terjadi lagi misalnya? Kita ini negara besar. Sebentar, ini tadi jaraknya agak lama. Berarti mikirnya ini jawabannya sebenarnya Enggak susah. lah. Kita ini negara besar. Kita Gak apa-apa, negara Pak. besar. Kalau susah kita bisa bilang bahwa susah. Ya. Enggak juga. Enggak juga, Saya oke. bilang ini kan tergantung will. Oke. Oke, Itu dulu yang penting. keinginan Will, untuk ya. ini ya. Untuk memperbaiki dan berubah. When there's a will, there's a way. Ya, kalau seperti saya di sini, saya tunjukkan itu kepada seluruh teman-teman yang bersama-sama di Kementerian Hukum. Pak Presiden maunya ini, tolong kita taat soal menyangkut soal ini. Ya, ya. Semua Arahan satu ya. Semua ikut. Dan saya memberi contoh untuk itu. Kalau saya katakan tidak untuk hal-hal tertentu, yang lain pun tidak akan ikut. Ya. Nah karena itu butuh figur. Makanya kenapa saya selalu bilang, tunggu, lihat. Saya sudah sekian lama bersama dengan Bapak Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo itu yang saya ikuti dan saya praktekkan sekarang. Dari awal saya mengenal beliau sampai dengan beliau sudah menjadi presiden. Semua ucapannya nggak ada yang pernah berubah. Itu artinya keinginannya nggak pernah berubah untuk memperbaiki Republik ini, termasuk menata kelembagaan hukum kita. Oke. Nah, tapi kan tidak mungkin Tapinya serta-merta seketika itu bisa dilakukan. Karena ini persoalan bukan persoalan yang baru terjadi sehari dua hari kemarin. Iya. Banyak beban-beban masa lalu yang beliau harus selesaikan. Iya, termasuk yang kejadiannya dari 2020 tapi baru digeledah kemarin ya. Iya. Apa tuh maksudnya? Hasto. Hasto. Ngomong aja Hasto. Nggak Jadi apa-apa harus- ya, aku cuma nanya loh. Tapi kan harusnya kalau kayak kasus-kasus seperti itu, kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum. Sudah kan 5 tahun. Pak? Iya, sekarang kalau kemudian dia bekerja, kemudian kita tinggal menunggu hasilnya, ya kan? Banyak orang yang mencoba untuk mempolitisasi sebuah masalah yang sebenarnya itu real masalah hukum. Kalau kemudian ada yang tertunda, kemudian itu kan menyangkut soal pembuktian. Ini tertunda bukan ditunda berarti ya Pak? Bukan, maksud saya itu soal pembuktian kan. Oke, oke. Saya tidak tahu secara persis apa yang terjadi. Tetapi prinsipnya buat saya kalau ada sebuah kasus sekarang yang bukan hanya di KPK, tapi juga di Polri, ya, kemudian di Kejaksaan juga sama. Nah, merujuk pada situasi masukan no justice, no viral, no justice itu, kemarin kejadian yang penembakan di Tangerang Merak. Tangerang ya, itu kan bukti bahwa masyarakat kita mempunyai hasrat untuk memperbaiki bersama Republik ini. Hasrat atau karena sudah putus asa Pak, itu beda loh. Enggak. Hasrat atau putus Jadi asa. gini loh, kalau putus asa kan berarti ya pasrah. Kalau sekarang kan enggak, berupaya untuk mengungkapkan itu dan mendorong publik untuk sama-sama memberi dorongan. Dan karena itu menurut saya bagus. Sama halnya kan harapan kemarin Ya. waktu Presiden mengungkap soal 50 tahun. Kan itu Presiden mengucapkan itu karena beliau mengharapkan bahwa sebenarnya itu bukan harapan hanya seorang presiden, tapi itu harapan publik, ada ketidakadilan. Tetapi beliau tahu juga bahwa batas-batasnya kekuasaan seorang presiden itu di mana yang beliau bisa campuri. Karena sekarang ini masih prosesnya di pengadilan, kemudian masih ada di wilayah yudikatif, tentu beliau tahu batasnya. Pada akhirnya kalau nanti seandainya nih ya, seandainya apakah nanti presiden boleh diberi ruang untuk masuk kerana di Undang-Undang Dasar diberi ruang. Tapi kan tidak boleh untuk menambah kan. Yang memungkinkan itu hanya pemberian amnesti, abolisi dan lain-lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan yang 6,5 sih nggak ditambah. Karena amnesti gini, ya. tadi kan Pak Menteri bolak-balik bicara case by case gitu ya. Pak Menteri yakin bahwa itu adalah kasuistik saja. Misalnya kalau kita bicara dalam kasus yang di Tangerang itu ya, yang soal kasus Penembakan bukan penembakannya, itu satu hal. Kedua soal pengabaian. Pengabaian melaporkan laporan. Atau jangan-jangan itu puncak gunung es Pak Menteri. Ya. Ini tadi udah putus asa Pak, it's happening all over. Saya tidak terlalu percaya bahwa kalau itu kemudian masyarakat timbul keputusasaan. Tapi itu bentuk perlawanan dan sekaligus perjuangan untuk merebut bahwa ada keadilan yang tidak
dijalankan untuk mencapainya tidak dijalankan secara baik. Nah karena itu masyarakat punya hak dan itulah kontrol sosial, pengawasan itu penting. Dan semua aparat pemerintahan mau di lembaga pun ataupun seluruh kementerian itu wajib untuk terbuka, untuk mendapatkan masukan. Nah karena itu sekali lagi itu justru sangat membantu kontrol sosial itu kepada seorang presiden untuk tahu masalah yang sesungguhnya yang walaupun mungkin di akar rumput, tetapi presiden dengan bantuan media sosial itu akan jauh lebih baik untuk mengambil keputusan. Karena jangan sampai sekarang kita kalau nyebut kata oknum aja semua orang udah sensitif, Pak. Iya kan? Kemarin saya bercanda sama Deddy Sitorus. Memang kita hidup di negara oknum. Oknum, semua oknum. Gitu Terlalu kan. banyak oknum. Terlalu banyak oknum. Tentu with all the respect dengan semua orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik ya Pak ya. Kan kadang-kadang kan masalah prosedural itu kan ada dua sisi kan sebenarnya yang masyarakat juga harus tahu bahwa oh kalau mau lapor harus bawa apa misalnya. Tapi gimana ya ketika kita melihat harapan nih dari seorang Presiden Prabowo, bicaranya selalu tegas gitu kan, 50 tahun, tidak boleh ada kelonggaran, tapi terus tiba-tiba ada boleh pengembalian uang oleh koruptor lewat jalan-jalan yang lain. Itu kan sesuatu yang membuat akhirnya masyarakat bertanya-tanya. Jadi skemanya akan seperti apa nih sebenarnya? Nggak usah 100 hari sih Pak Menteri. Gimana kita harus menyambut 2025 dengan skema seperti apa sebenarnya? Tahu enggak Gus Hakim? Yang tanya masalah korupsi kita kan nanya, itu. bener tahu nggak Gus Hakim? Masalah korupsi kita itu bukan terjadi pada masa sekarang aja. Betul. Dan Pak Prabowo sadar betul. Betul. Kejadian di masa lampau, sejak awal pemerintahan kita itu sudah terjadi. Nah karena itu ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk menghentikan perilaku korupsi tadi. Bahwa ada masalah-masalah di masa yang lalu. Masa yang lalu itu berarti presiden sebelumnya Pak? Ya pokoknya di masa lalu lah, saya tidak sebut di masa Oh, ya. Pokoknya di masa inisial lalu. aja Pak, nggak apa-apa. Di semua pemerintahan sama, ya kan? Semua pemerintahan sama, baik kasus yang kecil maupun yang besar. Nah karena itu perlu ada semacam rekonsiliasi yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa dengan tujuan akhir kalau terjadi karena kan sebuah kejahatan itu tidak orang yang mau berniat melakukan kejahatan ataupun selalu saya katakan di dalam ilmu hukum itu selalu disebutkan. Hukum itu selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Itu artinya hukum selalu berada di belakang dibandingkan orang yang punya keinginan melakukan kejahatan. Dan itu sudah terbukti. Di negara maju pun sama juga. Ya. Nah karena itu harus ada, kita startnya harus di mana? Ya kan? Kita memulainya untuk berhenti itu di mana? Kalau kemudian kita semua mempersoalkan hal yang lalu sekedar hanya untuk menghukum, kan sebenarnya esensinya di sini, menghukum, ya penjara kita akan penuh. Apakah itu solusi? Iya, solusi. Tetapi gimana dengan pengembalian keuangan negara? Yang tujuan kita adalah pemulihan aset, ya kan? Kalau kemudian ada kesepakatan secara nasional yang kita bisa ambil, sebagaimana dulu ada ide tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara itu bisa dilakukan. Kemudian kita menata kelembagaan hukum ke depan, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita pada akhirnya semua aparat penegak hukum kita sekarang kan selalu disebutkan soal oknum, padahal udah tahu juga siapa, ya kan? Nah, saya selalu mengatakan Presiden mungkin mau mengambil satu kebijakan di mana kita memulainya dari mana untuk. Ya, Pak Menteri gini, mungkin harapan publik itu memang besar ya, dan mungkin itu tidak bisa disalahkan juga. Ketika misalnya Pak Prabowo dengan tegas menyatakan kita akan kejar koruptor sampai ke Antartika misalnya gitu kan, tiba-tiba kok dimaafkan misalnya. Terus kalau itu kan publik jadi kok gini, tadi Nitya diwakili sama Nitya. Tapi saya tidak akan tanya itu. Saya akan tanya soal tadi, kalau konteks targetnya adalah pengembalian aset katakanlah ya, atau kerugian negara, mengapa pilihannya
tolong saya dikoreksi kalau saya keliru, memaafkan koruptor bukan mempercepat proses pembahasan undang-undang perampasan aset misalnya, yang itu bisa menimbulkan efek jera, deterrent effect buat koruptor dan orang yang akan melakukan korupsi. Gus Hakim tahu enggak bahwa seandainya presiden yang punya kekuasaan mutlak untuk membentuk sebuah undang-undang, ini dari hari pertama saya yakin Presiden Prabowo akan lakukan. Kan koalisinya semua. Bukan soal koalisi, justru saya kan lama bersama-sama dengan bagaimana parlemen, bagaimana dengan partai-partai politik. Dulu sekali lagi ya, bukan ini kesempatan pertama, udah berkali-kali saya sampaikan. Siapa sih yang nggak setuju dengan undang-undang perampasan aset? Saya rasa nggak ada satupun yang nggak setuju. Tapi kok disahkan? Siapa sih? Enggak, sebentar ini. Siapa yang tidak setuju dengan pembatasan transaksi uang kartal? Semua orang pasti setuju. Tetapi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi kita mengharapkan dia melahirkan sebuah kaderisasi untuk kepemimpinan nasional. Tapi faktanya partai politik tidak ada biayanya. Partai politik mencari biaya dari mana? Dibiayai oleh negara tapi hanya kurang lebih 1.000. Masih 1.000 ya? 1.000 kan? 1.000. Nah karena itu kita harus menyelesaikan secara komprehensif. Bahwa partai politik juga itu perlu mendapatkan sebuah perhatian yang serius dari negara. Supaya nanti ke depannya partai politik itu tidak perlu mencari funding ataupun bohir. Ya kan itu penting tuh. Kalau kita hanya, sekali lagi, kalau kita berpikir parsial, Mas Gus Hakim saya bilang, itu saya tidak salahkan. Tapi kalau saya selalu melihat satu masalah itu holistik. Ya, holistik. Bahwa tidak sekedar hanya perampasan aset. Bahwa ini penting, iya. Dulu Gus Hakim, saya masih ketua Balik, pemerintah, Presiden Jokowi sudah mengirimkan supres ke DPR, tapi pada akhirnya tidak dibahas pun tidak. Kenapa itu? Ya kan? Pak. Nah, itu Oknum ya Pak? bukan oknum. Itulah kenapa selalu saya katakan, karena kita tidak pernah berpikir, kita hanya mau pikir tentang bersih, tapi tidak pernah memikirkan institusi yang sangat penting, bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana tanggung jawab negara, itu yang tidak pernah dilakukan. Nah karena itu saya melihatnya bahwa dalam satu paket undang-undang ini harus kita bahas sekaligus. Baik di luar sistem pemilu ya, yang sudah menjadi putusan MK. Tetapi yang paling penting itu adalah undang-undang partai politik, undang-undang perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal, ini menjadi satu kesatuan. Kalau ini bisa dilakukan, maka itu akan jauh lebih mudah untuk memulai solving tadi. the roots. Iya, the karena root kan cause. problem, ini perspektif saya ya Pak Menteri. Problem pemberantasan korupsi di kita itu kan karena dianggap tidak bisa menimbulkan deterrent effect gitu ya. Orang misalnya ya yang paling baru lah kita lihat gitu ya, kerugian negaranya ratusan triliun misalnya, ternyata cuma 6,5 tahun misalnya. Terus nanti 6,5 tahun itu kita juga tahu paling di penjara juga mungkin nggak lebih dari 3 tahun misalnya. Dapat keringanan ini, keringanan itu, keringanan ini gitu loh. Sudah sampai sana, Pak. Ya, tapi kan memang sekarang dengan kita kan sudah berbeda antara sistem penjara dulu dengan sistem pemasarakatan yang kita anut. Jadi kalau kita kembali berdiskusi tentang efek jerah di dalam lembaga pemasarakatan, menurut saya tidak relevan. Bukan itu, Pak. Poinnya bukan itu. Deterrent effect yang sama itu poinnya bukan penjara sebentar iya, tapi kan akan lebih menjerahkan kalau misalnya uang yang dia punya korupsi udah kita ambil buat negara kan itu sekarang sudah kan ya, tapi kan masih sempat ngasih warisan ke istri satu teh Pak. Artinya maksudnya itu oke lah domestik ya, cuma maksudnya wah ini baca komen ya, berdasarkan komen ya berdasarkan komen. Tapi kan komen-komen itu kan juga menjadi satu hal yang kita tidak bisa mengabaikan itu lagi kan ya, Pak. Prinsipnya saya tidak menutup mata terhadap semua yang menjadi perhatian teman-teman, baik di netizen kita maupun di kalangan pengamat. Saya tidak bisa menafikan itu. Yang pasti bahwa penegakan hukum itu kan tidak hanya tergantung kepada pemerintah. Pemerintah itu pun juga presiden tentu tidak bisa turut campur, kecuali hanya memberikan semacam tekanan untuk bisa mengganti dan lain-lain sebagainya.
Tapi kan unsur-unsur penegakan hukum di semua kasus, ya. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, atau kalau di penyidik di tindak pidana korupsi ada KPK. Ya. Nah, pemerintah hanya punya dua nih, polisi dan jaksa. Tapi KPK nggak, Pak? ya KPK kan independen, walaupun dia Sekarang bagian bukannya dari di bawah. eksekutif. Pemerintah udah nggak bisa megang KPK lagi ya, Pak, ya? Enggak lah, itu kan tetap independen ya, walaupun dia merupakan rumpun eksekutif. Oh, oke. Tapi dalam melaksanakan kegiatannya kan tidak bisa diintervensi sama sekali oleh pemerintah. Nah, kalau mungkin di polisi, di jaksa, itu boleh Presiden memberikan penegasan, sebagaimana halnya Pak Presiden Prabowo lakukan sekarang. Tapi untuk di pengadilan kan sama sekali nggak boleh. Gimana caranya kita masuk ke pengadilan? Nah, karena itulah dari awal penyelesaiannya jangan melihat case by case, tapi menyangkut soal kesejahteraan hakim. Presiden Prabowo kemarin lewat tuntutan teman-teman hakim kan sudah menaikkan ya honorarium menyangkut soal itu. Nah, kita berharap ke depan, apakah itu cukup? Belum tentu cukup. Karena memang masih sangat rendah dibandingkan dengan tanggung jawab mereka untuk menegakkan itu. Tapi apakah ada korelasinya? Ya, Wallahu a'lam. wallahu a'lam. Waduh, agak susah juga ya kalau menyerahkan itu sama. Iya, tadi bicara soal pemasyarakatan tadi dan soal perspektif penegakan hukum. Ini terkait dengan rencana pemberian amnesti ke 44.000 napi. Itu reasoningnya seperti apa, Pak Menteri sebenarnya? Hanya ingin mengurangi Penuhnya. kepadatan lapas, penjara, atau adalah Kalau untuk mengurangi overkapasitas, saya rasa itu alasan yang paling di bawah lah ya. Jadi bukan alasan utama. Walaupun secara faktual bahwa memang terjadi Kondisinya seperti itu. overkapasitas. Tapi alasan yang pertama, karena kebanyakan yang kita mau beri amnesti ini kan adalah orang-orang yang terlibat di penggunaan narkotika dan psikotropika. Oke. Yang seharusnya mereka itu tidak di dalam LP gitu loh. Oke. Korban ya. Karena mereka itu korban. Dari 44.000 itu, saya belum dapat persis datanya karena masih lagi di asesmen oleh Kementerian IMIPAS sebelum kami ajukan kepada Presiden. Dari 44.000 itu, 39.000-nya itu adalah pengguna. Oke. Logikanya, karena dia pengguna, harusnya tidak berada di lapas. Harusnya mereka itu tanggung jawab negara rehabilitasi. Oke. Jadi 39.000. Sisanya yang 5.000 itu ada kurang lebih sekitar 1.200 orang yang sudah sakit permanen di dalam dan butuh perawatan khusus. Ada yang kena HIV/AIDS, ada yang kena penyakit gangguan kejiwaan. Oke. Orang dalam gangguan jiwa yang memang butuh karena fasilitas kesehatan di dalam kan tidak memadai. Karena itu Presiden ingin memberikan amnesti yang 1.200 itu. Tapi yang paling menarik adalah menyangkut soal pemberian amnesti kepada orang-orang yang selama ini dituduh makar. Politik. Tapol. Di Papua. Ya. Oh, oke. Papua ya. Nah, Presiden menganggap bahwa sepanjang itu bukan gerakan bersenjata, sebaiknya itu diberi pengampunan. Kan itu baik untuk membangun sebuah dialog ya. Nah, yang terakhir menyangkut soal orang-orang yang selama ini masih berada di dalam, tapi didakwa, dituntut dan diputus melanggar Undang-Undang ITE akibat penghinaan kepada kepala negara. Khusus untuk ini Presiden minta diampuni. Beliau mengatakan di hadapan kami semua, sebagai pejabat publik, apalagi saya seorang presiden, itu adalah resiko yang harus saya pikul kalau kemudian saya dikritik. Dan itulah juga yang membuat kami terbuka kepada semua orang untuk memberi kritik, apalagi kalau itu konstruktif ya. Iya. Nah, karena itu Kritik bukan ini ya, bukan suatu kejahatan artinya ya. ya bukan itu. Kalau ini dilakukan kan Pak Presiden Prabowo membuktikan bahwa beliau terbuka dengan itu. Dan itu baik bagi perkembangan demokrasi kita, bukan sekedar hanya wacana, tapi beliau tunjukkan bahwa yang seperti ini seharusnya tidak perlu dikriminalisasi. Tapi nggak ada napi kasus korupsinya berarti ya? Dari Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi memang hanya 4 kriteria tadi. Kalau untuk kasus korupsi belum.
Belum, Pak. Bukan, nggak ada di Oh, enggak, saya kaget sempat tadi. Nah, ini enggak. Bukan, tidak ada ya. Iya. Tidak ada rencana Tidak ya, Pak ya. ada, tidak ya, ada, oke. tidak ada. Yang 44.000 nggak ada. Oh iya, jangan sampai nanti di 100 hari kedua itu ternyata jadi Masuk. gitu kan. Enggak lah. Agak Enggak ngeri lah. saya jadinya. Oke. Belum. Belum, tidak. Tidak. Jadi kita latah saya. Terus Pak Menteri, soal yang paling baru ini, soal apa putusan MK ya, yang soal PT itu kan kabarnya pemerintah sedang mengkaji itu untuk menindaklanjuti sejauh mana? Di Kementerian Hukum saya sudah menugaskan ke Dirjen PP juga melakukan pelajari dulu persis. Pada prinsipnya satu dulu yang paling penting. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan pasti taat terkait dengan putusan yang menghapus presiden threshold untuk yang berkaitan dengan tidak boleh didasarkan kepada perolehan suara atau perolehan kursi. Udah clear, itu nggak ada, itu udah final. Ya. Tetapi di lain pihak MK memberi ruang adanya rekayasa konstitusional dengan mempertimbangkan 5 hal. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Nah inilah yang sementara dikaji, bukan hanya Kementerian Hukum, karena nanti kan Undang-Undang Pemilu itu inisiatif DPR, ya. Tapi kami pemerintah lagi mempersiapkan. Kementerian Dalam Negeri yang lebih punya tusi di sana itu pasti melakukan kajian. Pak Tito, kemudian Wamendagri juga pasti melakukan. Tapi di Kementerian Hukum nanti kan juga melakukan harmonisasi. Nah karena itu saat ini kita lagi lakukan sambil saya minta untuk simulasi. Kami banyak mendengar dari pengamat, dari perguruan tinggi menyangkut model. Karena kan di putusan MK itu juga sama. Satu yang saya hargai dari putusan MK kali ini, tidak membuat norma. Iya. Tapi menghapus norma yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, tetapi memerintahkan untuk pembuat undang-undang membuat norma baru. Harusnya putusan MK seperti itu. Tidak boleh MK kemudian membuat norma seakan-akan menjadi positive legislation. Itu yang nggak boleh. Yang selama ini banyak ya. Nah karena itu saya harap nanti ke depan harus begitu tuh. Nah bahwa bagaimana kita mau melihat menyangkut soal threshold, karena MK juga menyatakan tidak boleh kemudian calonnya akan banyak. Ya. Kalau kemudian begitu kan kita bisa simulasi. Sekarang ini tahun lalu partai peserta pemilu itu ada 18, yang lolos ada 8. Nah, saya nggak tahu nanti ke depan pendirian partai-partai politik baru seperti apa. Ya, Nah, ini kan di bawah Kementerian Pak Aktas. ya untuk pendiriannya. Verifikasi Ya. KPU ya. Verifikasinya di KPU. Tapi nanti mungkin kita juga akan melakukan verifikasi supaya pendirian partai politik itu tidak didasarkan kepada apa ya, harus benar-benar punya pengurus di awal ya, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kecamatan. Nah karena itu saya berharap nanti semua masukan baik dari akademisi, kemudian juga para pengamat, kelompok masyarakat sipil terkait dengan model baru untuk membatasi itu. Saya senang baca harian Kompas hari ini, Ibu Safitri itu memberikan nanti mungkin menyangkut soal pembatasan itu threshold-nya ya. Threshold-nya tidak berdasarkan Suara dan kursi, tapi berbasis berapa besar partai politik yang bisa bergabung dalam satu. Ya, biar tidak dominan kan. Tidak dominan. Gitu. Kan kemarin juga ada usulan DMK itu kan kalau nggak salah ada 3 ya. Satu memang 0%, yang kedua 7-9 kalau nggak salah, yang satunya lagi itu batas atas untuk koalisi misalnya, biar tidak lebih dominan. Nah, apakah kemungkinan yang batas atas itu yang akan mungkin jadi rekayasa konstitusional itu? Bisa aja, dari ketiga itu bisa aja semua dilakukan. Tapi kan belum ada usulan resmi bahwa itu menjadi hal yang untuk kita kaji, ya kita lakukan sekarang, Mas. Apakah ada kemungkinan ada pengetatan pendirian parpol untuk apa ya, meminimalisir
kemungkinan membeludaknya jumlah capres-cawapres? Sekarang ini Gus Hakim ya, partai yang terdaftar di Kementerian Hukum ini kalau nggak salah ada 70-an. 70-an. Walaupun yang ikut pemilu kemarin itu hanya 18. Ada partai yang aktif, ada yang mulai sekarang mengaktifkan diri lagi. Nah, ini lagi kita verifikasi semua. Sejauh mana kalau otoritas Kementerian Hukum terkait dengan verifikasi ini? Apakah kan nggak mungkin sama seperti KPU kan? Prinsipnya kita menangani soal pendaftaran partai politik. Nah, tetapi saya akan mereview lagi terkait dengan Permenkumham terkait dengan pendaftaran partai politik. Nanti akan kita lihat. Kalau selama ini kan status badan hukumnya aja di Kementerian Hukum. Kementerian Hukum kan. Ya. Nah, balik lagi soal jaminan soal keadilan hukum tadi ya, Pak Menteri. Karena kan memang publik ini punya harapan besar terhadap Prabowo gitu ya. Karena Pak Prabowo kan selalu bilang rakyat, keadilan segala macam. Nah, dalam konteks diskusi kita di awal soal ya keadilan hukum, tidak ada lagi istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan agar itu tidak lagi terjadi misalnya? Mungkin juga untuk kelompok rentan kali ya. Mungkin rekayasa regulasinya atau seperti apa gitu. Sebenarnya sih kalau dari sisi aspek regulasi ya, di samping kita lagi mau memperbaiki hukum acara kita, sebenarnya itu udah clear, udah nggak ada masalah. Yang paling banyak masalah kan tinggal di orangnya berarti ya. Praktek ya. Penegak hukumnya. Nah, karena itu upaya untuk di masing-masing instansi penegak hukum, Pak Kapolri punya komitmen yang sama, kemudian Jaksa Agung juga punya komitmen yang sama, KPK sekarang juga punya komitmen yang sama. Dan kita berharap di ujungnya di Mahkamah Agung juga punya kepentingan yang sama. Saya dulu pernah bercita-cita untuk kemudian menghidupkan kembali ada sebuah forum yang kita kenal dengan nama MAHCEPOL dulu. Mahkamah Agung, Kejaksaan, kemudian Kepolisian dan juga Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas itu. Minimal ini menjadi forum silaturahmi ya. Jadi itu. Tapi tidak berarti kami bisa mencampuri urusan proses. Itu kayak Puspida gitu ya, kalau di daerah gitu ya. Kayak daerah gitulah. Tapi ini lebih ke penegak hukum. Hukum. Dulu kita udah kenal dan tadinya ya, ini sekaligus buat menjalin silaturahmi dan lebih mudah untuk menyatukan persepsi. Tapi dalam arti yang positif ya, jangan dianggap itu untuk berkolusi. Nah, saya baru mau bilang, ini ngobrol-ngobrol lagi, kira-kira ngobrolin apa nih? Gitu. Dalam rangka penegakan hukum, penegakan hukum yang berkeadilan. Konsepnya lanturan juga jangan-jangan. Tapi gini Pak Menteri, karena kan di pemerintahan sebelumnya ya, saya bilang sebelumnya ya, itu kan ada semacam tudingan bahwa seringkali hukum itu dijadikan instrumen politik seperti itu. Nah, apakah ada jaminan itu tidak akan terjadi misalnya di pemerintahan Pak Prabowo hari ini? Sepanjang yang saya ketahui ya, kalau Bapak Presiden Prabowo, beliau selalu menekankan satu hal. Pokoknya semua harus taat kepada hukum, sesuai dengan fakta. Kemarin dalam pertemuan kita di Bappenas kemarin kan, tiba-tiba ngomong soal 50 tahun, kan itu cerminan. Pak Prabowo itu apa adanya, beliau presiden kita itu apa adanya. Tapi cerminnya mantul apa akhirnya cuma ini? Ya bukan, dalam tahap implementasi beliau tiap saat selalu memanggil, meminta, memantau perkembangan terkait dengan penanganan kasus-kasus yang saat ini menjadi sorotan publik. Termasuk kasus timah, ya. Kemudian sekarang yang sawit, itu beliau minta laporan setiap saat. Nah karena itu saya berharap beri kesempatan kepada beliau, sebagaimana beliau sampaikan di Kairo. Jangan lihat 2 bulan yang sekarang ini, tapi tunggu 6 bulan ke depan. Dalam konteks penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum. Itu presiden. Itu kan presiden ngomong seperti itu kan? Presiden Prabowo. Iya. Bagaimana dengan presiden sebelumnya? Ketemu lagi di lanturan edisi berikutnya.